Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Pada malam hari ini kami aturkan selamat datang, selamat bergabung di spesial kelas seminar online Ilmu Emas. Bagaimana menjadikan diri kita semakin sadar untuk menyelamatkan ekonomi umat. Masya Allah. Kami sampaikan selamat telah bergabung, selamat telah hadir pada malam hari ini. Dan siapa saja yang sudah hadir, pastikan sahabat-sahabat filah ketikkan di kolom chatnya ya, nama, spasi, asal kotanya. Saya doakan semoga Allah senantiasa curahkan kemuliaan, keberkahan, kejayaan, kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Ketikkan di kolom chatnya ya nama dan dari mana saja yang telah hadir pada malam hari ini ya, Masya Allah. Semoga dengan kita hadir dari berbagai penjuru, ya Masya Allah, negeri ini Allah hadirkan kemudahan demi kemudahan, hadirkan pemahaman, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat datang Bunda Nani Wigati dari Solo, Bunda Arofah dari Malang, ya Masya Allah, selamat datang Bunda Arofah. Ada Mas Fajar dari Kediri, ada Bunda Mila dari Solo, ya Masya Allah, selamat datang, selamat hadir. Bunda Sawitri, ya Masya Allah, dari Solo, ya Alhamdulillah. Sahabat-sahabat wilayah, sahabat surga insya Allah, sambil menanti sahabat-sahabat yang lainnya untuk bergabung dan juga hadir di majelis ilmu ini, mari kita buka kelas kita hari ini dengan bersama-sama membaca umul kitab, membaca basmalah, semoga segala kebaikan yang diawali dengan basmalah itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin dicurahkan keberkahannya, akan semakin dihadirkan ya barokahnya. Amin Allahumma amin. Selamat datang Bunda Nunung dari Solo, Bunda Farida dari Pasar Kliwon ya, Masya Allah. Ini kampungnya para habaib ya, Pasar Kliwon. Ini kampung Arab, kampung Yaman ya, Masya Allah. Penuh keberkahan dan ada beberapa guru-guru kami yang ada di sana ya, Masya Allah. Semoga curahan rahmat kepada para ulama, para guru-guru kita itu juga mengalir untuk ya kita yang ada di sekitarnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat filah, sahabat surga ini sayang Allah, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami kebermanfaatan ilmu ya Rabb. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan jadikanlah ini adalah termasuk amal soleh yang kau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin Allahumma amin. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya izin kami share screen ya, share materi kita pada malam hari ini. Semoga memudahkan kita untuk memahami, siap untuk belajar dan siap untuk diajar sehingga kita bisa mudah untuk ya Masya Allah dihadirkan cerdas dalam mengelola amanah yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah bukan sekadar bilafdi, bukan sekedar kita ikrarkan lewat lisan kita, tapi kita juga harus itikadkan di dalam hati, dibuktikan dengan amal. Atas nikmat yang sudah Allah hadirkan, kita kelola dengan baik. Karena sesungguhnya harta itu adalah bagian dari amanah. Maka kita akan dihisap bagaimana cara meraihnya, dan juga akan dihisap bagaimana kita mengelolanya, termasuk pula dalam mengeluarkannya. Maka bagaimana agar rezeki yang sudah Allah titipkan itu semakin berkah. Hari ini kita bedah bersama-sama di seminar online ilmu emas pada malam hari ini. Sudah siap belum sahabat-sahabat wilah? Yang sudah siap, yuk bersama-sama ketikkan di kolom chatnya. Bismillah, saya siap belajar. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, baik sahabat wilah, sahabat surga yang sayang Allah Subhanahu wa taala, izin sebelum kita masuk ke inti materi kita, izin untuk kembali memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai, ya selaku trainer, motivator, selaku dai, dan juga kami sebagai wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin, sebagai distributor juga dari ya PT Dinar Khairul Razikin, yang alhamdulillah saat ini kami membina lebih dari 132 SBMR. Jadi kami punya tim untuk ya Masya Allah menyelamatkan ekonomi umat untuk syiar sunnah emas dinar khairul razikin di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah
Bagi sahabat-sahabat filah yang akan ya belajar pada malam hari ini, ya kita luruskan niat sungguh-sungguh, kita belajar bagaimana ternyata pola Allah hadirkan berbagai kemudahan, berbagai keberkahan terkait dengan harta yang Allah titipkan bahkan kepada para sahabat-sahabat. Bagaimana caranya? Ini kita bedah bersama-sama. Bismillah, sudah siap ya teman-teman semuanya? Ya Masya Allah, sudah mengetikkan nih. Saya siap ya Masya Allah, Alhamdulillah. Nah sahabat filah, saya buka dengan awal materi ini. Boleh nggak sih sesungguhnya kita itu minta kaya? Yuk, tolong dijawab dong teman-teman. Boleh nggak sih kita itu hakikatnya minta kaya? Boleh nggak ya? Ya, boleh dibantu untuk dijawab teman-teman semuanya. Ya Allah ya Karim. Boleh nggak sih kita itu sejatinya minta kaya? Ya, Masya Allah. Ini Mas Fajar langsung ya jawab boleh gitu ya. Yang lainnya, boleh nggak sih kita itu minta kaya? Ya, Masya Allah. Keren sekali ya. Sejatinya ya Masya Allah terkait dengan kaya itu boleh tidak. Nah ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya juga berdoa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu itu petunjuk, dihadirkan ketakwaan, dihadirkan kesucian ya dari rezeki itu yang tidak halal dan kecukupan ya Masya Allah wal ghina, kecukupan hati, kecukupan tentang merasa cukup ya Masya Allah, terkait dengan kaya juga. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain disebutkan kekayaan sungguhnya itu bukan sebatas tentang harta benda, lebih daripada itu. Apa itu? Yakni kekayaan hati. Jadi ternyata boleh nggak sih kaya itu? Ya ternyata boleh sahabat-sahabat filah, asalkan kekayaan itu menjadi wasilah ya, menjadi kendaraan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, keren sekali ya. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat fillah. Kenapa sih penting kita bedah pada malam hari ini terkait dengan pendidikan ekonomi dalam Islam ya? Seakan-akan sahabat fillah, saat ini kalau kita berbicara mengenai agama, seakan-akan itu dipisahkan antara membahas ekonomi dengan membahas ilmu akhirat. Dan padahal ya Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ya, boleh ketikkan di kolom chatnya. Islam itu mengajarkan apa? Keseimbangan. Contoh, ya kita itu ya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 juga disebutkan kita itu fokus dengan akhirat, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan terkait dengan apa? Ya, keistimewaan, kenikmatan yang Allah hadirkan di dunia. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam doanya setiap hari itu disebutkan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi keseimbangan. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan juga dihadirkan kebaikan juga di akhirat. Jadi kita ya boleh fokus dengan akhirat, tapi tidak boleh meninggalkan terkait dengan bagaimana kita ya, Masya Allah, amanah dalam yang menikmati kebersyukuran kita atas apa yang sudah Allah hadirkan di dunia ini. Jadi memang agama kita mengajarkan apa? Keseimbangan dunia dan akhiratnya. Saya ingin nanya nih yang hadir di sini, kita pingin sukses di akhirat saja atau pingin sukses di dunia dan akhirat juga? Coba deh ketika di kolom chatnya. Yuk sahabat-sahabat filah, saya ingin ngecek nih. Kita pengen sukses ya di akhirat saja, apa sukses juga dunia dan akhirat? Ya, Masya Allah. Ini Bunda Arafah ya, keren sekali ya. Masya Allah, partisipasi aktif nih. Yang semakin aktif partisipasinya, saya doakan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Ini izin bagi sahabat-sahabat filah yang namanya mungkin belum sesuai begitu ya, izin untuk disesuaikan biar kami bisa menyapanya lebih dekat nih. Ada sahabat filah kita namanya Infinik, nah gitu kan saya nggak mudah untuk menyapa ya. Ada Bu Mila ya, sukses dunia akhirat ya, Masya Allah, penuh berkah nih ya sahabat-sahabat filah. Tentu kita semuanya ingin sukses dunia dan akhirat. Tapi bagaimana caranya? Nah pada malam hari ini kita bedah nih pelan-pelan ya sahabat filah. Kalau tadi ternyata Islam mengajarkan kesuksesan dunia dan akhirat, lalu apa yang kedua? Rukun Islam itu ya yang 5 itu ya akan sungguh-sungguh kita jalankan dengan sempurna apabila kita itu menjadi muslim yang berdaya. Menjadi apa teman-teman? Yes, muslim yang berdaya. Kenapa? Karena untuk zakat, untuk haji itu dibutuhkan kita itu sebagai muslim yang berdaya. Bagaimana mungkin kita ini saja ya zakat baru sebatas yang Ramadan ketika zakat fitrah saja, dan bahkan kita pun juga menerima itu ya, maka kita ini mustahik apa muzaki begitu kan. Pada hakikatnya ya zakat itu kan bukan hanya tentang zakat fitrah saja, tapi juga zakat mal. Maka kita baru menjalankan rukun Islam itu dengan penuh ya komplit ketika kita itu bisa berdaya.
bisa zakat mal, begitu kan? Nah, patokan zakat mal itu berapa sih, begitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika ada seorang ya, yang memiliki emas ya dinar setara dengan 20 dinar, maka dia ketika menyimpan itu dalam waktu satu nisab ya, satu nisabnya kan 20 dinar, satu haul, artinya satu tahun itu mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Maka ketika kita ingin menjadi muslim berdaya, yuk minimal kita di rumah kita itu masing-masing setiap kakak kita punya 20 dinar. Kalau satu dinar 13 juta, maka kalau 20 dinar atau setara 85 gram, itu berarti berapa juta tuh minimal. Dan nah, yang kita itu menjadi layak menjadi seorang muzaki, mengeluarkan zakat mal, maka kebermanfaatannya akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kita zakat mal tadi setengah dinar saat ini kurang lebih 6,9, 6,8 juta, ya mendekati 7 juta. Maka banyak orang yang mendapatkan wasilah manfaat dari zakat mal kita itu begitu. Belum lagi tentang haji. Haji itu kan saat ini luar biasa ya. Kalau haji reguler untuk ya kita booking seat saja 25 juta, itu pun menunggu 30 tahun. Tapi untuk haji furoda sudah ditutup per 2025. Kalau ingin haji plus ya kurang lebih booking seatnya aja 77 juta baru dapat kuota kursi, kemudian digenapkan mungkin kurang lebih saat ini 270 240 juta, 240 sampai dengan 280 juta. Nah, untuk bisa menjalankan rukun Islam yang sempurna ini, tentu kita semua pengen kan, dibutuhkan muslim yang berdaya. Ya, dibutuhkan apa teman-teman? Muslim yang berdaya. Nah, tentu berarti kita juga harus seimbang nih. Kita pengen akhirat, tapi ternyata juga harus ada kendaraan dunianya juga. Kita ingin menjadikan pribadi yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Tapi kalau ternyata kita sendiri masih tangan di bawah, masih minta tolong, masih minta bantuan, merasa untuk diri sendiri saja belum cukup, bagaimana kita bisa menjadi muslim yang berdaya itu? Bahkan sampai Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih mencintai ya seorang hamba muslim yang kuat, yang kawam. Ya, bukan sekadar masih minta tolong orang lain, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi khalifatul fil ardi, bagaimana bisa melestarikan, menjaga, bahkan membantu makhluk-makhluknya Allah yang ada di sekitar kita. Yes. Terima kasih Bunda Sawitri, keren banget ya. Muslim yang berdaya. Nah, siapa ini yang pengen jadi muslim yang berdaya? Angkat tangannya, katakan saya. Ya, Masya Allah. Waduh berkah ya, Masya Allah. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang berdaya ini, yuk kita bedah nih pada malam hari ini. Maka materi ini penting sekali untuk kita bahas. Ya, karena ekonomi Islam itu penting sekali. Selama ini kita hanya fokus terkait dengan bagaimana akhiratnya. Tapi ternyata untuk mencapai akhirat juga butuh ya bekal ya, diantaranya kita juga harus menjadi muslim yang berdaya. Bahkan izin ya sahabat-sahabat villa, dalam kitab fikih ekonomi Umar, ditulis oleh Dr. Jaribah, itu disebutkan, 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Berarti ini kan bukan orang sembarangan. Ini orang-orang pilihan, orang-orang terpilih. Bahkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr, fadu ya, setelah irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah, ya fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, hamba-hamba kekasihku, hamba-hamba pilihan. Siapa itu? Wadkhuli jannati, yang Allah inginkan, Allah minta untuk masuk ke dalam surganya. Siapa itu? Nah, 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata 9-9-nya orang yang berdaya. Ya, sahabat muslim yang berdaya, yang kaya raya. Ya. Hanya ada satu yang memang memilih tidak kaya, ya. Karena dia ingin kayanya kaya ilmu. Namanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Tapi yang lainnya semuanya Allah limpahkan, ya, Masya Allah, menjadi muslim yang berdaya, yang dengan kehadirannya itu pahalanya terus mengalir, bahkan ketika dia sudah terbujur kaku di dalam tanah, itu terus bisa ya, Masya Allah, pasif amal teman-teman. Kita pernah dengar istilahnya pasif income gitu ya, kita duduk ongkang-ongkang begitu ya, kita jalan-jalan, tapi omsetnya datang terus begitu kan, tapi profitnya datang terus. Tapi bagi orang-orang yang keren itu, bukan sekadar pasif income, tapi juga kita diem saja bisa dapatkan pasif ya pahala gitu ya, pahalanya diem, kitanya diem, tapi pahalanya mengalir deras untuk kita. Pengen enggak orang-orang yang seperti ini? Kalau pengen, ya kita bedah ini pelan-pelan ya, kita bedah ini bersama-sama. Bahkan yang ini kalau kita bedah ya, di antara 9 dari 10 sahabat tadi, kita pernah mendengar nih dalam kitab-kitab sirah bahwa sahabat Umar bin Khattab itu ya hidupnya sangat sederhana, tidak kaya, begitu kan? Padahal dalam kitab fikih ekonomi Umar disebutkan, Sayyidina Umar bin Khattab itu bukannya tidak kaya,
Tapi beliau itu memang memilih kesederhanaan karena dia sudah tawar akan keberlimpahan dunia. Maka para sahabat itu kan disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jangan sampai harta itu ada di hatimu, tapi cukup ada dalam genggaman. Dunia itu ada dalam genggaman kita. Maka kita akan menjadi berdaya, bukan menjadi kaum muslimin yang banyak, tapi seperti buih. Ini yang terjadi di Indonesia ini. Kaum musliminnya banyak, tapi mudah terombang-ambing oleh apa? Mereka-mereka yang minoritas begitu, yang ada di negeri ini yang mengendalikan, ya masya Allah, hampir ya 3/4 ya yang ada di Indonesia ini dikendalikan oleh mereka-mereka yang justru ya hanya 10%, 8-10% saja. Nah, padahal kalau namanya umat Islam itu harus berdaya. Contoh di Umar bin Khattab disebutkan dalam kitab Sirah itu kan uh, hidupnya sederhana, menjadi khalifah, menjadi raja saja itu tidur di atas ya pelepah kurma. Alasnya itu sangat sederhana tikarnya itu. Jadi dari pelepah kurma itu, yang kemudian makan tuh kalau lebih dari 3 lauk itu dianggap berlebihan. Saking sederhananya. Tapi dalam kitab fikih ekonomi Umar, ketika beliau itu wafat, ternyata warisannya berapa? Nih perhatikan teman-teman, 70.000 ladang properti, ya 70.000 ladang pertanian, masya Allah. Ada 70.000 titik loh teman-teman. Yang totalnya kurang lebih 11,2 T. Hitungannya triliunan, bukan hitungannya ya rupiah biasa bukan, tapi ini triliunan ya, masya Allah, bukan ribuan, bukan jutaan. Bahkan cash flow per bulannya dari properti itu, ya pendapatannya dari properti itu per bulannya itu 233 miliar. Jadi memang memilih sederhana karena sudah tawar akan dunia. Dan ketika ada keberlimpahan itu digunakan untuk kebermanfaatan banyak umat, bukan hanya untuk dirinya. Nah, ini Umar bin Khattab. Nah, bagaimana Utsman bin Affan? Jauh lebih kaya lagi, ya. Simpanan uangnya. Perhatikan nih, simpanan-simpanan uangnya para sahabat-sahabat. Itu berupa apa? Contoh nih, Utsman bin Affan. Berupa dinar. 151.000 dinar. Ketika beliau wafat, 2,1 T. Bahkan beliau juga ya mewariskan apa ketika beliau wafat? Mewariskan sebuah sumur yang senilainya 200.000 dinar. 2,8 T loh teman-teman. Bahkan rekening wakafnya dia sampai dengan saat ini masih hidup. Digunakan untuk apa? Untuk ya mengalirkan sumur, untuk ya berkebun yang hasilnya kebun itu sampai sekarang bisa dinikmatin oleh umat-umat saat ini bahkan ahli warisnya. Termasuk hotelnya saat ini masih ada. Bayangin teman-teman. Utsman bin Affan itu beliau sudah wafat, sudah ribuan tahun. Tapi rekeningnya sampai dengan saat ini atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an di Masjidil Haram itu masih hidup. Masih apa teman-teman? Masih hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan rekening kita? Orangnya masih hidup, tapi bagaimana nasibnya rekening kita? Ya, Allah ya Karim. Ya, bagaimana nasibnya rekening kita? Yes, inilah pentingnya kita belajar nih pada malam hari ini agar kita pun juga bisa belajar dengan para sahabat yang sangat luar biasa ini. Perhatikan bentuk tabungan-tabungan dari mereka. Ya, masya Allah. Ternyata itu adalah berupa apa tadi? Berupa dinar. Nah, tidak mungkin mereka semua kaya dan berdaya jika tidak ada ilmu yang tersebar baik di masyarakat. Ya, bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika beliau nyimpar batu begitu kan kena kaki, bongkahan batu itu dibalik ternyata menjadi bongkahan emas. Ketika beliau hijrah ke Madinah tidak bawa 1 rupiah pun, yang dia bawa hartanya itu hanya cukup baju yang dikenakannya saja. Tapi ketika ditawari oleh kaum Ansor, ya ini saya punya harta nih, saya bagi 2. Kalau engkau berkenan ambil separuhnya. Apa jawabnya? Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf beliau menjawab ya tidak, tapi tunjukkan saya pasar. Nah, beliau tidak ingin tangan di bawah. Karena beliau bisa nih, punya ilmu yang diajari oleh Nabi SAW untuk menjadi muslim yang berdaya. Ingin menjadi tangan yang di atas. Yang akhirnya benar. Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang keren, melebihi kekayaan seluruh sahabat tadi. Ya, Masya Allah. Nah, pengen enggak kita seperti ini teman-teman? Yang pengen yuk coba angkat tangannya katakan saya. Ya, yang sungguh-sungguh pingin seperti ini, yuk coba angkat tangannya katakan saya. Ya, dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat
wa amilus shalihat. Ya, perhatikan nih, Allah telah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh di antara kamu. Apa janjinya Allah itu? Ya, la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Maka sungguh, ya janji Allah apa? Mereka akan sungguh-sungguh berjaya, mulia, akan menjadi pemimpin, akan menjadi, ya Masya Allah, kesuksesan yang luar biasa ya di muka bumi. Ini janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ya, la yastalifannahum ya kama stalafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah berjaya sebelum kamu. Nah, maka siapa nih umat-umat yang berjaya, yang sukses sebelum kita? Kita akan dijadikan seperti itu. Ternyata tidak lain tidak bukan siapa? Ini para sahabat. Dibuktikan oleh para sahabat. Maka kita pun juga bisa, sahabat-sahabat filah, dengan izin Allah. Biiznillah. Dengan izin siapa teman-teman? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka penting enggak kita bedah ilmu ini, sahabat-sahabat filah? Ya, penting aja apa penting banget nih? Ya, Masya Allah. Ini izin, suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Ya, ini ya penting aja apa penting banget nih untuk kita bedah nih ya, Masya Allah. Yes, penting banget ya, Masya Allah. Yuk kita bedah nih lebih mendalam. Kalau slide-nya kurang jelas nanti diinfo ya, kalau mungkin ada terlalu apa ya, blur atau terlalu tidak besar gitu ya, boleh diketikkan biar nanti bisa lebih memberikan kebermanfaatan untuk kita bedah bersama-sama, untuk kita fahami bersama-sama. Ya, boleh ya, silakan teman-teman ya, Masya Allah. Masya Allah, penting banget ya Bunda Nunung ya, Masya Allah. Nah, ini kita bedah pelan-pelan ya, sahabat filah. Nah, sahabat surga yang sayang Allah, persoalan terbesar kaum muslimin saat ini kan umat terbanyak gitu ya, tapi seperti buih, mudah terombang-ambing, mudah pecah belah, mudah diadu domba dan lain sebagainya, betul kan? Nah, kenapa? Salah satunya, kenapa kita nggak koam? Kenapa kita tidak berdaya sebagai seorang muslim? Karena kerap kali kita ini, kaum muslimin yang banyak, tapi tidak sadar akan keuangan. Tidak sadar akan pengelolaan keuangan. Seakan-akan kalau kita membahas ini, bagaimana kita menjaga amanah yang Allah titipkan untuk kita kelola. Karena kita nanti kan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Seakan-akan kalau berbicara keuangan, itu hanya sebatas duniawi, tetapi tidak menjadi bekal atau wasilah kita untuk mendapatkan juga kesuksesan di akhirat. Dan padahal perkara duniawi itu juga bisa menjadi ladang amal di akhirat. Contoh, ya pernah dengar enggak kisahnya ya Masya Allah, Nabi SAW ketika mendengar terompaknya sendalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sendal itu perkara duniawi, tapi ketika digunakan untuk, ya Masya Allah, diniatkan untuk akhirat, sendal itu sampai bisa terdengar di surga. Ya Masya Allah. Maka sama, kalau kita pengen punya kendaraan, kok kendaraan itu kita niatkan untuk bisa membantu tetangga kita yang membutuhkan, untuk bisa mengantar seluruh anggota keluarga, ya hadir di majelis ilmu berjamaah, ya ke Masjid Agung berjamaah, begitu kan? Untuk sholat subuh berjamaah dengan mobil ini, maka mobil ini menjadi akhirat, ya menjadi pahalanya mengalir untuk akhirat, bukan sebatas perkara duniawi saja. Pun sama dengan makan itu ya kesannya duniawi, tapi kalau dengan makan itu ternyata kita niatkan agar kita bisa ya sehat untuk beribadah, khusyuk beribadah, maka makan itu menjadi bahan bakar ibadah itu sendiri. Makan itu ternyata bernilai keberkahan, bernilai pahala yang luar biasa untuk kita. Jadi ternyata, ya Masya Allah, kita ini kebanyakan, ya Masya Allah, justru belum sadar tentang ilmu keuangan. Contoh sederhananya, izin ya sahabat-sahabat wilah, saya ingin kasih contoh nih. Ya, ada nggak yang pernah menyimak berita ini sampai viral tuh di televisi, viral tuh di media massa nih. Kisah ya satu kampung di Tuban itu mendadak jadi crazy rich saat COVID gitu. Saat Februari 2021. Ada yang pernah dengar nggak? Boleh angkat tangan atau ketika di kolom chat. Pernah dengar nggak? Ada kisah tentang warga Tuban, satu kampung mendadak jadi crazy rich. Bayangin teman-teman, lihat gambar ini nggak? Sepanjang jalan itu, ya Masya Allah, itu semuanya itu ya borong mobil loh teman-teman. Satu rumah ada yang dapat 4, satu rumah itu beli mobil 5, begitu. Sejumlah anggota keluarganya. Dari mana? Mereka mendadak dapat limpahan rezeki dari Allah, yang mana sawah-sawahnya mereka di Tuban itu, di Februari 2021,
itu dibeli oleh Pertamina dengan dikali lipatkan, ya, bukan hanya dibeli untung saja, tapi dilipat gandakan sampai 3 kali, ada yang 4 kali begitu. Maka mendadak menjadi para miliarder, mendadak jadi miliarder. Ini kan sudah dikasih Allah kekayaan, sudah praktek ilmu manit rezeki, dikasih rezeki yang berlimpah, dikasih keajaiban. Pertanyaannya, setelah dapat keajaiban itu, bisa amanah nggak menggunakannya? Ini PR juga buat kita. Nah ini contoh nih warga Tuban, ini 90%, ya ini kan Februari 2021 kan, tapi apa yang terjadi 6 bulan setelahnya? Ya, apa yang terjadi 6 bulan setelahnya? Ya, mereka ya kembali 180 derajat. Ya, Allah cabut nikmat itu. Kenapa? Karena tidak bisa mengelolanya. Perhatikan teman-teman, kalau kita beli mobil, ya mobilnya mereka yang dibeli itu minimal ya Pajero, Expander, Innova dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mungkin mereka merasa itu adalah sesuatu yang manfaat untuk dirinya, betul kan? Tapi coba difikirkan, mobil itu mengeluarkan biaya atau menghasilkan biaya? Coba dijawab deh. Mobil itu mengeluarkan biaya, membutuhkan biaya, atau malah justru menghasilkan biaya untuk kita. Ya, mengeluarkan biaya, artinya kita harus ya mengeluarkan biaya terus-menerus untuk bensinnya, untuk pajaknya gitu kan. Belinya kita kena pajak, setiap tahunnya juga kita kena pajak, setiap harinya harus apa dipanasin ya dengan BBM yang terus naik begitu kan. Pertanyaannya, mobil kan keren-keren tuh, ya. Kalau mobil keren nggak bisa tuh pakai BBM yang biasa-biasa saja, ya. Misalkan nih pakai Dex gitu ya, yang harganya 1 liternya aja di atas 24.000. Ya coba nih, di atas 24.000, 1 liternya baru jalan 15 kilo itu sudah 24.000. 1 kilo, ya Masya Allah. Yang mobil-mobil keren-keren kan, gitu. Ataupun ada yang 15 kilo, ada yang ya 20 kilo. Itu ternyata segitu, keren kan? Ya, Masya Allah. Baru jalan itu belum biaya-biaya yang lain. Maka ternyata itu beban apa aset? Ya, itu ternyata namanya liabilitas atau beban. Dan mobil itu kalau kita beli misalkan 500 juta, ya kemudian dijual kembali, apakah harganya masih 500 juta? Ya, maka dalam ilmu ekonomi ada namanya amortisasi, depresiasi, ada namanya penyusutan begitu. Ya padahal fisiknya masih bagus, tapi kalau yang awalnya baru kemudian jadi second, turunnya drastis. Apalagi kalau kita nggak tepat. Mobil yang kita beli itu seperti mobil listrik contohnya. Beli 300 juta, dijual tinggal 180 juta. Padahal akhirnya hitungan bulan. Ya, jadi ada spread yang jauh sekali begitu, yang nggak dekat sekali. Nah, ini yang terjadi di orang-orang Tuban yang tidak bisa mengelola, tidak bisa membedakan mana aset, mana liabilitas. Maka bedakan orang yang kaya dengan orang yang gaya. Ya, orang kaya gimana? Kalau pengen sesuatu, dia nabung dinar dulu, ya, nabung dinar dulu per bulan. Selama kurang dari 5 tahun dapat, dia beli cash. Tapi orang yang gaya, dia malah milih kredit, ya malah kredit udah kena riba ya Masya Allah dia itu ya kayak gini deh teman-teman. Allah itu jamin kita itu sebuah rezeki, ibaratnya gini ya, izin ya teman-teman, jamin sebuah rezeki ibarat teman-teman semua yang hadir di sini nih ya, semuanya nih yang hadir yang istimewa keren-keren nih semuanya, teman-teman itu udah dijamin rezeki oleh Allah berupa buah mangga, ya buah apa, buah mangga. Semuanya ini yang hadir pada malam hari ini dapat semua buah mangga. Akan tetapi, ya Masya Allah, buah mangga ini baru masaknya 30 hari lagi. Masaknya berapa hari lagi? 30 hari lagi. Nah, ada salah satu di antara kita yang pingin banget dapat mangganya itu sampai nggak sabaran. Dia tahu bahwa mangga itu untuk dirinya, tapi diapakan? Belum waktunya 30 hari sudah diunduh. Itulah orang-orang yang kredit. Belum waktunya diunduh, memang itu jatahnya untuk kita, tapi belum waktunya diunduh, belum benar-benar masak, sudah diunduh. Gimana rasanya mangga yang masih muda itu? Kalau dimakan rasanya gimana? Boleh dibantu dong dijawab. Ya, boleh dibantu dong untuk dijawab. Mangga yang masih muda itu kalau kita makan tuh gimana rasanya? Ya, kita tunggu dulu. Iya, ini Bunda Mila kecut. Itulah orang yang punya hutang. Itulah orang-orang apalagi kenanya ribawi, kenanya kredit. Ya,
seakan-akan enak ya, dari buahnya itu kulitnya, wah enak ya, saya makan sekarang deh, langsung dipetik padahal belum waktunya. Ketika dikunyah, rasanya kok begini banget ya gitu ya, rasanya kok asam ya, rasanya kok kecut ya, begitu kan, ini udah tidak asam gitu ya. Betul sekali. Ya, maka ini namanya orang-orang yang gaya gitu ya, yang kena pengaruh nafsu. Tapi bagi mereka-mereka yang keren-keren nih, para sahabat dan sebagainya, nggak ada tuh, ya kredit itu nggak ada. Belinya cash, cash, cash gitu ya. Maka dia bisa memilih mana yang dipilih itu adalah sesuatu aset yang solih, bukan sekedar nafsu saja. Apa itu aset yang solih? Nanti kita bedah. Saya spill sedikit ya. Aset yang solih itu adalah aset yang dia itu ya masya Allah taat kepada tuannya, ya bukan malah mengurangi harta, tapi malah harta itu bertumbuh memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Yes, benar sekali Bunda Arafah ya, udah mengetikkan di kolom chatnya, keren banget ya, masya Allah. Nah maka ilmu ini penting sekali untuk kita bedah, sahabat filah, sahabat surga disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mengatur ya keuangan harus secara bijak. Kalau kita ingin menabung, itu bukan tentang sisa, teman-teman. Beda ya, sisihkan dengan sisakan. Ya, banyak orang yang nggak berhasil menabung, itu kenapa kira-kira? Nggak berhasil untuk mengatur keuangan untuk ya biaya pendidikan, untuk biaya darurat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka istilahnya apa ya? Sisa, bukan sisihkan. Ya, jadi setelah dipakai untuk biaya operasional harian, kalau ada sisa baru ditabung. Maka banyak yang nggak berhasil. Karena manusia itu kan disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya anak keturunan Adam itu apabila dikasih oleh Allah satu lembah, ya satu bongkahan lembah emas, maka dia akan menginginkan 2 lembah, 3 lembah yang lainnya. Terus menerus merasa kurang begitu. Sampai kapan manusia itu ya merasa cukup? Sampai kata Nabi SAW, sampai tanah itu masuk ke dalam kerongkongannya. Artinya sampai kapan itu? Ketika kita sudah terbujur kaku di dalam tanah. Maka jangan menunggu sisa untuk kita bisa investasi. Tapi sisihkan. Ya, sama atau beda nih? Boleh nih teman-teman semuanya ketika di kolom chatnya. Sama atau beda? Sisihkan dengan ya sisakan. Ya, sama atau beda? Ya ini belum diganti ya rename ya, Infinix ya, tolong di rename Pak ya, biar saya bisa menyapa nih dengan Bapak siapa nih ya, Masya Allah. Mas Wajar, beda, betul, beda antara sisihkan dengan sisakan. Yes, terima kasih Bunda Farida, keren banget ya. Nah, maka ya Masya Allah, kita bedah ini dengan ya prinsip keilmuan yang jelas ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, bukan sekedar orang yang gaya tadi, menjadi muslim yang berdaya, kita harus buat prioritas dalam mengelola keuangan. Apa prioritasnya? Jangan ya fokus ya dengan apa yang kita inginkan, tapi benar-benar apa yang kita butuhkan. Kalau kita nggak punya perencanaan, ya apa saja yang mau kita belanjakan dalam hari ini, dalam bulan ini, yang terjadi apa kira-kira? Contoh nih, ketika ada seorang fulana, seorang ibu datang ke pasar, pengennya beli satu sayur begitu. Tapi ketika melihat kanan, kiri, kayaknya ini juga butuh, kayaknya ini butuh. Pengennya datang, itu belinya satu, tapi pulang bawanya berapa. Ya. Kenapa kok bisa bawanya banyak seperti itu? Karena kita tidak punya list, nggak punya prioritas. Tapi kalau kita punya list prioritas, ya kita beli sesuai dengan apa yang sudah kita tulis, yang sudah kita putuskan. Ini salah satu untuk controlling kita. Bijak mengatur keuangan, bijak mengelola amanah yang sudah Allah hadirkan, ya titipan-titipan Allah. Karena hakikatnya setiap jiwa itu pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, tinggal kok ada orang yang merasa cukup, ada yang enggak, karena ada yang bijak dalam mengelolanya, ada yang enggak. Ya. Jadi bukan tentang seberapa banyak atau sedikit, tapi seberapa kita bisa bijak mengelola keuangan kita. Dan yang kedua, sungguh-sungguh bedakan kalau sudah bisa mengelis tadi, bisa bedakan mana yang sekedar ingin, mana yang benar-benar butuh. Kalau memenuhi keinginan, tidak akan pernah cukup, sahabat Wila. Kalau kita fokus dengan keinginan, tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita fokusnya terkait dengan kebutuhan, hakul yakin. Hakul yakin dengan jaminan rezeki dari Allah, Allah itu selalu berikan apa yang kita butuhkan. Tapi bukan ya apa saja yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki aset, bukan beban. Ya, jadi jangan sampai mengutamakan gengsi. Kebanyakan kita kalau tiba-tiba dikasih keajaiban oleh Allah, dikasih rezeki yang berlimpah ya, beberapa hari saja,
ternyata gaya hidup kita naik, langsung belanja ini, belanja itu, beli itu, begitu kan? Kebanyakan kenapa nggak berhasil ini mengelola keuangan? Ketika Allah limpahkan rezeki, justru naik juga gaya hidupnya. Ya, pendapatannya naik, hidupnya naik. Iya, maka otomatis ya sisanya berapa? Ya nggak ada juga. Maka sisihkan, bukan sisakan. Nah, ada standar nih dari mengelola keuangan syariah ya. Komponen pengeluaran itu zakat, infak, sedekah gitu ya. Itu untuk ya ibadah itu 2,5 sampai 10%. Jadi kalau pendapatan kita dalam sebulan, mau berapapun itu, ya itu alokasikan 2,5 sampai 10%. 2,5 kan zakat. Nah, kalau sampai 10% itu ya ditambah dengan sedekah dan lain sebagainya. Kemudian alirkan juga untuk investasi tabungan ini setidaknya sekurang-kurangnya 10%. Nah, untuk biaya hidupnya berapa? Untuk biaya operasional. Dari apa yang didapatkan, dari suami ataupun yang istri juga ikut bantu kerja, itu di total dulu, kemudian berapa ya kira-kira 50%-nya berapa? Itu yang kita gunakan untuk apa? Untuk biaya harian kita. Loh, bagaimana kalau belum cukup? Pasti cukup. Ya, dicukupkan. Makanya kalau sedang kondisi nggak ringan, ya kita ya prihatin belajar untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Ini kan pernah dicontohkan Nabi ketika di perang Khandaq begitu ya, para sahabat sampai ya kelaparan dan lain sebagainya. Maka para sahabat itu sampai ketika membangun parit itu, ketika sebelum diserang oleh Quraisy dan beberapa ya orang-orang Arab sekutunya gitu ya, ada 10.000 kaum kafir yang akan menyerang kaum muslimin di Madinah, para sahabat kan sedang bangun parit dalam keadaan serba ekonomi yang pas-pasan, yang cukup, kemudian banyak yang lapar. Itu para sahabat mengencangkan pinggang, bukan hanya mengencangkan pinggang, ikat pinggang saja, tapi ngambil batu diselipin gitu. Sampai ada sahabat yang melihat ketika Nabi itu sedang mencangkul, kemudian membetulkan ikat pinggangnya Nabi, itu jatuh tuh dua kerikil begitu dari perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengencangkan ingkang pinggang, belajar prihatin kalau bahasa Jawa itu juga bagian dari ya masya Allah kita itu bijak dalam mengatur keuangan. Nah, yang keempat, kalau kita punya kewajiban amanah, ya dari apa yang sudah masuk tadi, ingat ada seorang ulama yang ditanya begitu ya, ya Syekh, kalau saya itu punya amanah, ya, punya hutang gitu misalkan, tapi kalau amanah ini, kalau harta saya ini saya bayar untuk amanah, saya tidak bisa makan untuk sekeluarga, apa yang saya lakukan? Mana dulu prioritasnya? Ternyata saya tadi menjawab, utamakan yang wajib dulu untuk mempertahankan nyawa. Berarti untuk apa? Biaya hidup dulu. Tapi kategori yang cukup ya, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Kalau diinginkan juga akan pernah cukup. Jadi boleh ya untuk operasional dulu, baru kalau ada disisihkan untuk 30%-nya. Ini ditabung ya, ini untuk apa? Dikumpulkan untuk bisa melunasi amanah-amanah kita. Tapi bagaimana biar cepat lunas? Nah, nanti kita bedah nih juga pada malam hari ini dengan ilmu emas. Maka rutin dan disiplin minimal berapa? Setidaknya 10% dari pendapatan kita, kita alokasikan ke emas. Ya, kita alokasikan kemana? Ke aset gitu ya. Aset itu bukan hanya emas hakikatnya. Nanti kita bedah. Ada properti, ada emas, itu ya, ada produktivitas kita, nanti kita bedah. Tapi mana yang terbaik? Itu yang paling penting. Mana yang terbaik dari semua peluang ini? Gitu ya, teman-teman semuanya. Good ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Jadi apa bedanya aset dengan liability? Aset itu ya seperti properti yang disewakan, ya punya rumah kontrakan, ya. Kalau rumah kontrakan ini laku, pertanyaan saya itu menghasilkan atau justru menjadi beban? Ya. Kalau laku itu menghasilkan jadi aset, tapi kalau nggak laku, bahkan bertahun-tahun itu menjadi liability, menjadi beban, ya mengeluarkan biaya listrik, biaya air, kemudian renovasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti emas, emas itu aset, nilainya terus naik, anti inflasi. Nah, mobil yang dinaiki itu beban, liability. Rumah yang ditinggali membutuhkan biaya operasional, ya seperti listrik, ya nanti masih ada PAM, kemudian nanti masih ada ya internet, ya dan 5 tahun sekali ada renovasi besar gitu ya dan lain sebagainya. Maka itu namanya liability. Nah, maka bedakan orang yang kaya dia fokus untuk membangun aset, bukan malah justru ketika ada rezeki yang berlebih dapat keajaiban fokusnya tentang liability. Ya.
Sama atau beda nih teman-teman? Nah, pengen kaya atau pengen gaya? Nah, kalau pengen gaya, dia fokusnya di liability. Ya, tapi kalau pengen sungguh-sungguh kaya, ya maka fokusnya di asetnya, ya, di asetnya. Nah, fokus orang kaya, ya, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, rahasia orang yang kaya dan mulia itu apa? Dia disiplin dan rajin menabung, ya, sebelum belanja. Jadi benar-benar menyisihkan, bukan menyisakan, ya. Berkali-kali ini kita ulang-ulang ya untuk masuk di bawah sadar kita. Bukan menyisakan. Setelah semuanya digunakan baru akhir bulan mikir, loh, belum sampai akhir bulan, kok sudah habis ya? Kok ternyata nggak cukup ya? Lalu bagaimana bisa nabung? Buat biaya harian saja sudah ya ngepres begitu kan akhirnya. Padahal bukan begitu caranya. Tapi sisihkan dulu, baru kita bisa untuk biaya operasional lainnya. Ini rahasia orang kaya. Ya, orang kaya adalah orang yang fokus pada aset produktif seperti tadi, bukan beban, bukan liability, tapi fokusnya apa yang ketika itu kita beli, kita kumpulkan dulu kemudian kita beli itu yang nantinya produktif, bisa terus nilainya naik, bisa bergerak dan lain sebagainya. Karena salah satu tujuan kita apa? Kita menjadi muslim yang berdaya, bukan kaya untuk diri sendiri, tapi kaya yang bisa menghasilkan manfaat untuk umat. Jadi bisa zakat mal dan lain sebagainya. Ini bagus kan teman-teman? Keren kan? Boleh kan? Sangat boleh. Nah, Rasul dan sahabat itu adalah orang yang kaya. Lah kok bisa? Bukannya Rasul itu orang yang serba pas-pasan? Coba deh dilihat ketika Nabi itu ya sedang meminang Sayyidah Khadijah. Berapa mas kawinnya? Itu kan ratusan ekor unta merah. Satu ekor unta merah kalau saat ini unta biasa saja 45 juta. Kalau unta merah 75 juta. Dikali ratusan, berarti miliaran tuh mas kawinnya, maharnya kepada Sayyidah Khadijah. Maka Rasul itu bukan seorang yang ya biasa. Beliau sebenarnya kaya, hanya memilih sederhana dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hartanya digunakan untuk operasional umat, untuk ya menghadirkan manfaat untuk orang lain. Sahabat juga orang kaya. Maka fokusnya orang kaya itu tidak mengejar rezeki, tidak ya mencari uang, tapi membangun taman kekayaan. Ya, ingat ya di materi-materi rezeki ada gambar kupu-kupu, ingat ya. Fokus kita membangun taman rezekinya, bukan mengejar rezekinya. Nah, termasuk kita memilih aset yang produktif tadi. Kita membangun taman kekayaan sehingga nilainya terus berlimpah, hidup kita tenang, kita bisa ya Masya Allah menikmati hari tua, kita bisa pensiun dini, ya bahkan pendidikan anak pun juga mengalir, ya Masya Allah. Ini keren sekali dengan membangun taman. Dan salah satunya kunci rahasia magnet rezeki. Kita masuk dunia kuantum, kita positive thinking, kita positive feeling, ya, kita positive motivation. Ini fokusnya orang-orang kaya, ya. Dan fokusnya orang kaya alam magnet rezeki itu apa? Beliau tahu mana aset produktif. Ya, kayak tadi dan apa nih yang taat, yang solih nih asetnya? Satu namanya properti, dua emas atau dinar sesuai dengan sunnah Nabi. Yang ketiga produktivitas. Ya, yang ketiga produktivitas. Nah, kalau yang namanya properti, ya, masya Allah, izin ya, sahabat-sahabat, nanti kita akan bedah pelan-pelan. Ya, kalau namanya properti kita bedah pelan-pelan. Tapi orang-orang yang kaya alaman rezeki itu memang fokusnya di aset yang produktif tadi. Ingat ya, beda antara aset dengan liability. Dan dia akan disiplin, ya, untuk terus bagaimana asetnya itu terus tumbuh. Maka dia termasuk terus menerus ya secara konsisten, bukan tentang seberapa banyak, mungkin ya dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, tidak besar dulu, tapi dia konsisten. Dan dia rutin sedekah, rutin zakat, dan dia menggunakan jurus namanya kerangkeng uang. Beli yang hanya dibutuhkan saja, bukan keinginan. Ya, dan tidak lagi pakai prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya, tapi fokusnya apa? Bagaimana membuat orang lain mulia dan bahagia dengan keberadaan kita. Nah, maka lalu bagaimana dengan aset produktif yang properti tadi yang ternyata juga nilainya bisa terus tumbuh? Yuk kita bedah nih. Kalau properti itu memang bagus, ya properti itu memang bagus, tapi ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kalau properti itu ya yang tepatnya yang gimana? Yang nilai investasinya terus berlipat tinggi, naik, naik, naik. Gitu. Misalkan beli rumah di tempat yang strategis, naiknya semakin ya berlipat-lipat. Tapi ada tantangannya loh teman-teman. Kalau properti apa tantangannya? Butuh modal yang besar untuk membelinya, betul enggak? Untuk properti ini beli tanah, beli rumah, gitu ya, beli ruko, butuh biaya yang besar nilainya. Nah, yang kedua, likuidasinya tidak mudah. Kalau kita butuh dana mendadak, kita jual, tidak bisa langsung seketika. Jadi tidak mudah dijual saat benar-benar dibutuhkan. Tapi beda dengan emas.
kapan saja dibutuhkan, itu cepat sekali untuk bisa ya dijual. Dan ini yang tidak banyak orang sadari. Kita beli properti itu juga kena pajak. Nanti tahunan juga ada pajak. Ketika dijual juga kena pajak. Bahkan diwariskan pun itu juga kena pajak. Itu apa? Properti. Maka kalau tadi ada properti, aset produktif, ada namanya emas, ada produktivitas. Maka bagus yang mana nih? Kalau properti ternyata seperti itu. Kalau produktivitas kita harus bekerja keras, ya, dengan ya inovasi-inovasi kita. Maka ternyata emas ini menjadi salah satu pilihan yang keren sekali dibandingkan dengan ya aset-aset produktif yang lainnya, ya, yang emas dinar ini. Yuk kita praktek ya jurus law of projection, ya. Uh, Emaskan impian kita tanpa kredit, tanpa riba. Apa sih bedanya menabung dengan kredit itu, teman-teman? Ya, kredit itu kan berarti kita punya amanah, gitu kan? Kalau orang yang nabung itu membeli masa depan dengan harga hari ini. Orang yang menabung membeli masa depan dengan harga hari ini. Tapi bagi orang yang kredit itu membeli hari ini dengan harga masa depan. Kita misalkan beli motor begitu ya, kita bayar dengan ya masya Allah barangnya kita beli hari ini, tapi dengan harga masa depan. Ketika sudah lunas, barangnya itu sudah ya ada penyusutan, sudah tidak layak pakai, ya sudah harus diperbaiki servis dan lain sebagainya. Jadi beda, sangat beda. Belum lagi terkait dengan ribanya, perisai rezekinya dan lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat villa, sahabat suka ini saya Allah. Kenapa tadi kok kita, ternyata aset produktif itu di antara properti, ya ternyata emas itu salah satu opsional yang keren gitu ya. Kenapa? Karena emas itu tidak kadaluarsa, teman-teman. Tidak ada kadaluarsa. Ya, emas itu tidak ada kadaluarsanya. Yang kedua, tidak terkena inflasi. Ya. Apa itu inflasi? Nah, nanti kita bedah ya. Adanya penyusutan nilai, gitu ya. Contoh dulu kita makan bakso itu 5.000 cukup, ya beberapa tahun yang lalu. Saat ini satu mangkok bakso 15.000, ya 15.000 itu yang standar. Itu adanya inflasi, penyusutan ya nilai rupiah, gitu ya, nilai uang kita. Nah, kalau uang kertas banyak tuh yang dipalsukan. Lalu kalau emas bagaimana? Emas hakikatnya tidak bisa dipalsukan. Lalu bagaimana dengan yang muncul di berita TV itu? Bahwa ada emas antam yang tidak asli, begitu kan? Itu hakikatnya emas antam itu yang tidak asli bukan emasnya. Emasnya tetap asli. Yang tidak asli apanya? Itu packagingnya, bungkusnya. Jadi ada orang dalam dari Antam yang dia menerbitkan serial number yang sama dari yang ori, begitu. Jadi emas biasa dilabeli Antam, kemudian dibungkus di packaging. Maka dicek itu benar-benar di barcode, di scan, bungkusnya ya asli atau enggak gitu ya dan lain sebagainya. Tapi emas di dalamnya asli. Lalu ada nggak emas yang tidak asli? Akan mudah kelihatan. Ya, jadi emas nggak bisa dipalsukan. Baru dicek saja ke toko emas saja, langsung kelihatan ini emas asli atau tidak. Nggak mudah dipalsukan. Ya. Dan emas itu apa? Jika disimpan itu menghadirkan untung, maka lebih untung lagi jika didagangkan. Ini prinsipnya emas. Beda dengan uang kertas. Ketika sobek, nggak bisa dipakai lagi. Ketika terbakar, nggak bernilai lagi. Tapi bagaimana dengan emas? Ketika terbakar, itu nanti kan ya mungkin meleleh sejenak, tapi kemudian dia membeku lagi. Dan itu nanti ketika dijual, masih laku layak. Ya, Masya Allah. Ketika dimakan rayap, uang kertas nggak bernilai. Tapi emas tidak akan dimakan rayap. Ini perhatikan nih teman-teman. Saya sampaikan grafik ya dari tahun 94 sampai dengan 2020 bagaimana ya Masya Allah nilai emas itu secara grafik memang naik turun ya naik turun naik turun naik turun naik turun tapi secara keseluruhan benang merahnya apa nilainya terus naik ya nilainya terus naik. Bagaimana dengan uang kertas? Kalau kita menyimpan uang 1 juta tahun 94 misalkan ya 1 juta, maka nanti tahun 2020 bisa nilainya nol. Tapi kalau emas tahun 94 kita simpan 1 juta, ternyata di tahun 2020 nilainya berlipat-lipat ganda. Seperti apa itu? Yuk nanti kita bedah ya pelan-pelan. Saya sudah siapkan slide-nya gitu ya, tapi nanti kita bahas di slide itu. Nah, bahkan di zaman Nabi itu kan 1 dinar setara dengan 1 kambing. Nah sekarang 1 dinar bisa dapat 2 kambing. 1 dinar kan 13 jutaan gitu ya. 13 juta sekian. Yes, itu sudah dapat bisa 3 kambing malah justru ya teman-teman ya. Nah maka untuk kebutuhan dan impian kita di masa depan hanya ada 2 pilihan. Menabung uang atau emas. Dan membeli secara kredit atau dengan amanah. Pilih yang mana kira-kira? Menabung atau kredit? Ya, maka kalau kredit ternyata membuat perisai rezeki, ya kita tinggalkan. Fokus dengan yang Allah ridhoi. Tapi kalau menabung, tadi kan ada
uang, ada emas. Nah, coba kita buat perbandingan nih ya teman-teman. Saya bantu teman-teman untuk memahami ini ya. Mungkin slide-nya bisa kelihatan dengan jelas nggak teman-teman? Kalau kurang jelas bilang ya, nanti saya bantu nih. Ya, kalau kurang jelas saya perbesar. Ya, izin. Sudah jelas belum ya teman-teman? Atau gini aja ya, saya buat begini. Lebih jelas nggak teman-teman? Boleh bantu dong cek di kolom chatnya teman-teman. Sudah semakin jelas nggak? Ini Mas Fajar nih, saya menyisikan tiap bulan beli setengah dinar Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Mas Fajar, ini keren nih, masih muda tapi ia berdaya luar biasa. Mas Fajar ini ya mungkin usia 20 ya Mas Fajar. Berapa usianya Mas Fajar saat ini? Nah, Mas Fajar dari Kediri, boleh ketikkan di kolom chatnya. Usianya berapa Mas Fajar? Ini setiap bulan beliau menyisikan setengah dinar. Keren ini. Usianya berapa Mas Fajar? Ya, yang muda saja sudah melek dengan ya ilmu emas, lalu bagaimana dengan kita? Ya, Masya Allah. Mas Fajar boleh dibantu, usianya berapa? Boleh ketikkan di kolom chat ya, sambil saya jelaskan ini. Nah, tabel perbandingan menabung uang di bank dengan emas. Menabung di bank, itu akan terdampak inflasi. Dana tidak mudah berkembang. Kalaupun toh ada bunganya itu lebih rendah dibanding dengan nilai inflasi itu. Inflasinya rata-rata per tahun itu kan 4-8%. Tapi bunganya nggak ada yang sampai 4-8%. Maka nilainya kan terus menyusut. Tapi jika kita menyimpan emas, itu anti inflasi, nilainya cenderung naik setiap tahun. Kenapa? Rata-rata kenaikan emas itu setiap tahunnya 15% sampai 48%. Bahkan melebihi deposito. Ya, yang kedua, ketika kita menabung uang di bank, bunga tabungan itu rendah. Simpan emas itu tidak ada bunganya, anti riba, tapi nilainya naik. Ya. Yang ketiga, menabung di bank dikenakan biaya pajak setiap bulan, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dengan menyimpan emas kita, menyimpan fisik, kita nggak kena pajak setiap bulan. Yang keempat, ya ada kena admin, ya tanpa biaya admin kalau emas. Kalau uang di bank kena admin. Kalau menabung di bank lagi gimana? Adanya limitasi aturan-aturan bank, ya disimpan emas kita punya pengelolaan sendiri. Menabung di bank ya ada mungkin error sistem. Saya pernah tuh ngalamin ketika dulu itu ya migrasi BNI Syariah menuju BSI itu sempat terjadi error sistem. Sempat juga terjadi ketika BSI Mobile itu migrasi menuju Beyond ya pindah ke Beyond. Saat itu 2 hari loh teman-teman. Saya membutuhkan sesuatu untuk membayar ya berbagai kebutuhan terkait dengan ya persiapan kelas dan sebagainya, ya kita mengisi training. Tapi qadarullah, bionnya tidak bisa diakses begitu. Bionnya tidak bisa diakses, padahal itu dana kita ada saldonya, tapi nggak bisa diakses. Maka kalau di bank, kadang ada seperti ini, error sistem. Uang nggak mudah ditarik, ada potensi yang lain-lain, bahkan seperti paman saya itu. Dia menyimpan di, saya sebutkan nggak apa-apa ya, di BRI begitu. Ternyata tiba-tiba saldonya nggak ada. Ya, saldonya 2 digit nggak ada. Ya Masya Allah. Ketika diurus ternyata ada X ya, oknum orang dalam di BRI yang kemudian sudah resign, sudah kabur begitu ya, sudah nggak amanah lah begitu. Itu yang ternyata bermain di dalamnya dan tidak ada bentuk pertanggungjawaban gitu. Karena secara sistem dibaca, diambil begitu. Diambil dengan akun kita. Tapi di tempat sesuatu yang kita saat itu tidak di situ. Kan keren sekali kan ya. Ini yang di bank, padahal itu bank BUMN, bank yang maksudnya terjaga luar biasa security-nya, sistemnya gitu ya. Nah, contoh lagi simpan emas, itu mudah dilikuidasi, ya mudah dicairkan. Ya, kita lanjutkan nih, contoh dengan perhitungan nanti dengan inflasi ketika nabung di bank dengan emas. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ya dipengaruhi seperti perang nih ya, perang kemarin itu Rusia dengan Ukraina, kemudian Amerika dengan Venezuela, Amerika dengan Iran gitu ya. Maka itu akan sangat mempengaruhi faktor inflasi itu sendiri. Ya, salah satu penyebab lainnya apa terjadi inflasi itu? Uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Atau yang keempat, masyarakat itu lebih banyak yang konsumtif. Jadi ada barang, barangnya itu secara supply-nya itu nggak banyak, terbatas sekali ya, sangat langka barangnya, maka semakin langka barangnya, harganya akan terus semakin naik. Ya, semakin naik maka nilai rupiahnya akan semakin turun. Ya, awalnya dulu satu harga itu 1.000 karena barangnya semakin langka, untuk mendapatkan harga itu 5.000. Ya, awalnya 1.000 sudah bisa membeli itu, akhirnya 5.000 harus membeli barang itu. Maka terjadi penurunan ya nilai mata uang itu, namanya inflasi. Ya,
Dan bahkan statistik Bank di Indonesia, inflasi per tahun itu rata-rata 5-8%. Ada penurunan nilai. Dulu kan kita sekolah itu uang saku 1.000 sudah banyak sekali. Tapi saat ini anak-anak kita uang saku 5.000 saja itu ya masih merasa belum cukup untuk dibelanjakan. Ya, kenapa? Karena ada nilai inflasi ini yang setiap tahunnya rata-rata di Indonesia itu sampai 8%. Artinya harga barang-barang di sekitar kita itu naik kurang lebih 5-8% per tahun. Itu harga-harga biasa, barang-barang biasa tuh. Seperti beras ya, naik rata-rata 5-8% per tahun. Dulu kan ada yang sempat kita kan sekilo 5.000, sekilo 8.000, sampai sekarang ya 13.000, 15.000, terus kan ada nilai kenaikan. Bukan berasnya berubah, berasnya sama, tapi rupiahnya yang nilainya turun. Ya, sehingga seakan-akan dengan rupiah harganya naik ya. Artinya apa? Agar kita tetap dapat membeli barang impian diinginkan, maka nilai tabungan kita itu harus di atas inflasi. Kalau inflasinya turun 5-8%, kenaikan barang kita harus lebih tinggi. Ya, harus lebih tinggi dari 8% tabungan kita itu nilainya bergeraknya. Maka tabungan manakah yang kenaikan barang itu kalau disimpan itu lebih tinggi daripada inflasi? Ya. Nabung uang atau di bank? Ya, atau emas? Coba dicek nih. Tahun 2007 kalau kita punya uang 1 juta, berapa teman-teman? 1 juta. Ternyata kalau mau diambil di tahun 2020 itu tinggal 515.000. Kenapa? Ya, ada inflasi nih tahun 2008, inflasinya itu 11%. Nilainya ada penyusutan 889.400 ya. Belum nanti kena admin dan lain-lain ya. Ini setiap tahunnya nih ada inflasi, inflasi, inflasi dan lain sebagainya penyusutan. Sampailah di 2020 ini nggak diapa-apakan nih, saldo 1 juta. Pas mau diambil tinggal 515.200. Ya, Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita nyimpannya dinar, nyimpannya emas, begitu ya? 1 dinar, ya Masya Allah. Saat itu ya masih sangat terjangkau sekali loh teman-teman. Ya, 1 dinar itu sangat terjangkau sekali. Jadi, ya harga 1 dinar di tahun 2007 794.000. Kita keep tuh ya di 2007. Mau 1 juta, belilah 1 dinar. Dan kira-kira apa nih yang terjadi teman-teman? Setiap tahunnya ada kenaikan melebihi inflasi itu sendiri. Ternyata di tahun 2020 ini kita cairkan, kita jual lah emas itu. Ternyata 1 dinar berapa 2020? 4.600.000. 2020 loh ya. Kalau 4.600.000 ini kita jual di 2026, berapa harganya sekarang 1 dinar? Menjadi 13 juta sekian. Bayangin nih, awalnya 700.000 disimpan saja, naik menjadi 13 juta. Naikannya ratusan persen. Sementara tadi yang uang kertas malah turun 42%. Ya, karena ada faktor inflasi dan lain-lain. Bayangin deh kalian melihat eskalator tuh di mall gitu ya, ada eskalator naik, ada eskalator turun. Kita diem saja, uangnya didiemin, ternyata nilainya turun seperti eskalator yang turun. Kalau emas kita diem saja nilainya terus naik gitu. Itu bedanya ya uang kertas dengan emas ya. Jadi emas nih dari tahun ke tahun. Ini bentuknya gram ya, bukan bentuknya satuan dinar. 96 1 gram itu 29.000. Tapi perhatikan nih, 2025 1 gram 1.800.000. 2026 1 gram berapa? 2.600.000. Ya. Padahal 1 gram sama-sama 1 gram. Disimpanlah dari tahun 96 ya 29.000. Dipanen tahun 2026, dijual harganya berapa? 2.600.000. Keren enggak kira-kira? Ya. Keren banget dong nilainya ya Masya Allah. Terus naik ya Masya Allah. Maka kalau saat itu kita nyimpen 1 gram, tahun 96, kita punya impian tuh, kita pengen punya sesuatu X yang seharganya 2.500.000 begitu. Ini cuma didiemin saja, kita belum effort yang lainnya loh ya, belum tambahan tabungan yang lainnya. Ternyata di tahun 2025 sudah tercapai. Inilah yang dilakukan kemarin oleh salah satu sahabat kita, sebutlah si Fulan begitu ya, yang ada di Gentan di Solo. Beliau punya amanah di BSI, hampir 3 digit ya, 90 sekian juta begitu. Cukup dengan 6 bulan, beliau fokus di emas dinar KR ini, Allah lunaskan dengan cara ajaib. Ternyata saat itu kenaikannya lebih dari 47%. Maka wow, ya nilainya fantastis, beliau jual langsung beliau bisa ya pasti itu datang ke rumah hujan-hujan beliau ya naik motor Vespa begitu. Saya ingat betul tuh ya.
motornya ya kami teduhin di depan teras gitu ya. Kemudian kita ngobrol di tengah ketampon air begitu bahasa Jawanya ya. Kemudian kita cairkan di situ, beliau langsung alhamdulillah ya. Saya merdeka katanya ya. Merdeka dari apa, Pak? Lunas ternyata ya, Masya Allah. Allah ya karim. Nah, pertanyaannya adalah kapan saat tepat kita mau beli emas? Ternyata bukan saat naik atau turun, tapi saat kita punya uangnya langsung dikonversi ke emas. Ini ilmu yang luar biasa loh teman-teman. Banyak kita yang nggak sadar di sini, gitu ya, Masya Allah. Yuk kita bedah ini lebih mendalam lagi ya. Masya Allah. Nah, sahabat filah, sahabat surga disayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun emas itu berubah-ubah, ya setiap harinya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, tapi perhatikan grafik ini secara keseluruhan. Ya, grafiknya ini. Emas itu cenderung naik dari tahun ke tahun 94 sampai dengan 2020 sampai 2026 terus naik. Ya, mungkin pernah turun seperti ini, turun beberapa hari, beberapa minggu, naik lagi begitu. Jadi ini yang buat emas alat investasi pelindung nilai yang keren sekali. Karena emas murni itu naiknya itu rata-rata per tahun 15 sampai 40%. Ya, bahkan bisa lebih dari 40%. Ya, nanti kita cek datanya ya. Kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan ini mempercepat kita untuk mencapai impian kita. Siapa nih di sini yang punya impian? Siapa di sini yang punya hajat? Ya, boleh ketikkan di kolom chatnya. Bismillah ya, agar Allah semakin ijabah. Ternyata ada caranya yang lebih mudah untuk mempercepat itu. Bukan hanya sekedar tabungan yang kita ya susun, tapi ternyata tabungan kita susun pun nilainya setiap harinya ada nilai kenaikan gitu. Jadi bukan mengandalkan produktivitas kita kumpulkan 1.000 begitu. Kalau secara logika pengen dapat uang 1 juta, maka kalau kita butuh 10 hari diapakan? Ya kita harus punya 100.000 selama 10 hari, betul kan? Tapi dengan ilmu emas, ya Masya Allah, kalau kita pingin nilainya 1 juta, ketika kita nabungnya mungkin ya 10.000, 50.000, ya 70.000. Tapi ketika di hari ke-10, ternyata apa? Ini anggaplah 10 hari itu 10 bulan misalnya. Ternyata ada kenaikan 40%. Maka harusnya itu masih 60.000 nilai, 600.000, tapi ternyata nilainya sudah 1 juta. Paham nggak maksud saya teman-teman? Atau kecepatan saya menyampaikan? Boleh dibantu ya diketikkan di kolom chat. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini terlalu cepat begitu ya. Ini Mas Fajar nih, saya punya impian gitu ya. Oke, Mas Fajar tadi sudah mengetikkan belum ya? Usianya berapa Mas? Lahir 2003 ya, Masya Allah. Lahir 2003. Berarti kalau 2023 berarti itu ya 20 tahun. Berarti tambah 3 tahun. Ya, Masya Allah. 23 tahun ya Mas ya? Masya Allah. Yang usia 23 tahun saja sudah sadar akan ilmu emas ini. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Yang sudah punya 3 anak gitu ya. Yang ya Masya Allah sudah bekerja ya dan lain sebagainya. Tentu kita harus lebih aware lagi yang punya banyak kebutuhan gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi lanjut atau cukup nih? Kalau mau lanjut yuk, bismillah ya. Kita akan lanjutkan nih sampai nanti bagaimana ilmu ya lunas amanah ya dengan jurus tajudin nanti ya, dengan jurus tajudin. Gimana nih teman-teman? Lanjut atau cukup dulu? Iya, Masya Allah. Ini kok ternyata udah mau jam 9 ya, ternyata ya, Masya Allah. Keren sekali, nggak terasa ya. Terima kasih Bunda Arafah ya, ini Bunda Arafah lanjut. Ya, Ustadz Harum lanjut. Baik, kita lanjutkan ya, Masya Allah. Allah ya Karim. Nah, strategi jitu bebas amanah. Bagaimana sih kita bisa cepat lunas gitu ya? Kayak tadi siang tuh ada sahabat kita yang datang setelah seminar hybrid money rezeki Ustaz. Saya diijabah nih terkait dengan hajat A, tapi hajat B kok saya belum lunas. Hajat B apa Bu? Amanah gitu ya. Nah, ini salah satu jurusnya ya, salah satu ikhtiarnya. Apa itu? Yuk kita bedah nih pelan-pelan. Kabar baiknya dengan emas itu bisa dipercepat untuk dilunaskan amanah-amanah kita. Kabar baiknya ini dulu, dengan emas bisa teman-teman. Ya, kok bisa? Iya karena emas selain tidak kadaluarsa, anti inflasi, mudah dilikuidasi, tidak bisa dipalsukan. Emas itu termasuk aset yang solih bagi pemiliknya. Apa itu aset yang solih? Aset yang terbukti berbakti kepada pemiliknya, memberikan pasif income, nilainya tiap tahun terus bertumbuh. Ya, itulah emas dinar yang mempercepat kita nanti untuk lunas. Nah, maka ada tipsnya untuk lunas aman apa itu? Namanya tajudin. Ya, ketikkan di kolom chatnya. Tajudin. Ini bukan nama orang, ya. Kalau nama ayah saya kan Mujahidin gitu ya, dipanggil Pak Din. Itu nama ayah saya. Jadi nama saya itu Muhammad
Sofi Al-Khairodai bin Mujahidin. Ya, nama ayah saya adalah Mujahidin. Tapi ini bukan tentang nama orang. Tajudin, ini sebuah rumus, sebuah jurus agar kita cepat lunas amanah. Apa itu? Yang pertama namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat, bukan sekedar taubat di atas sajadah, tapi taubat juga terkait dengan gaya hidup kita, taubat juga dengan cara menabung kita, taubat juga dengan cara, ya Masya Allah, kita meraih impian-impian kita. Kita perbaiki semuanya dengan cara yang Allah berkahi. Ya, ya ini taubatan nasuha. Yang kedua, apa junya itu? Jual. Ya, jual saja ya apa saja yang saat ini ada di rumah kita yang sekiranya 6 bulan berlalu itu tidak bergerak atau ada sesuatu yang berlebih jumlahnya. Kita punya misalkan sepatu kita ternyata lebih dari 3 dan sebagainya. Maka fokus saja ya, kita gunakan 2 sepatu saja, sisanya dijual, difoto, posting ya, difoto, posting. Kemudian uangnya diapakan? Ya, diapakan? Diapakan itu dinnya itu? Didinarkan, diemaskan. Maka nilainya akan terus bergerak mempercepat melunasi amanah-amanah kita. Contoh nih di lemari kita ada berapa banyak baju, ya Bapak Ibu. Kita mau kondangan, mau acara nikahan, baju baru, baju baru, baju baru. Pertanyaannya itu ya rutin dipakai atau tidak, atau hanya sesekali saja. Maka yang 6 bulan lebih nggak dipakai, ya difoto, ya kita posting, dijual, kemudian diapakan? Diemaskan, didinarkan. Ya, maka rumusnya sederhana kan? Tajudin. Ini yang kemarin saya sampaikan. Pak Didi Riyadi itu dilunaskan dengan cara Allah ya. Itu ternyata salah satunya beliau praktekkan ini. Dipercepat. Ada salah satu teman kami Pak Mualif itu punya amanah 1 M begitu ya. Lunasnya dengan jurus ini. Ya, dengan jurus tajudin ini. Ya, apa nih sekiranya di rumah yang itu nggak bergerak, yang bisa dirupiahkan, segera itu dirupiahkan, kemudian diapakan? Diemaskan, didinarkan. Ya, maka akan semakin mempercepat ya, Masya Allah proses ini. Kenapa kok didinarkan? Ya karena tadi ya ada eskalator dinar itu selalu naik, diem aja nilainya naik. Tapi kalau diuangkan itu nilainya terus turun. Bahkan kalau bentuknya benda nanti ada masa expired, masa kadaluarsa, masa ya tidak bisa bernilai lagi, tidak bisa digunakan lagi. Bahkan kenapa harus dinar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi ila dinar wa dirham. Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Jadi ternyata ini kita syiar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu ya Masya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat tadi tabungan-tabungan para sahabat Zubair bin Awam ya, sahabat Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, itu berupa apa? Dinar. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dinar dan dirham itu adalah stempelnya Allah di muka bumi. Barang siapa yang datang dengan menggunakan stempel Tuhannya, maka akan dicukupi semua kebutuhannya. Akan dicukupi apa teman-teman? Semua kebutuhannya. Termasuk apa? Ini tadi, dipercepat untuk dilunaskan amanah-amanah kita. Nah, izinnya Bapak Ibu, saya share nih pergerakan, contoh nih 1/4 dinar, ya 1/4 dinar. Itu harga hariannya ya naik lah 0,09%. Tapi dibandingkan dengan 6 bulan lalu, ternyata naiknya 16%. 1/4 dinar naiknya 16%. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu 48%. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu 119%. Dibandingkan 5 tahun lalu kenaikannya 211%. Ya, perhatikan, harga hari ini 1/4 dinar rata-rata di 3,4 juta. 1/4. Kalau 1 dinarnya 13.700.000. Saya fokus ke 1/4 dinar saja dulu. Harga saat ini kurang lebih 3,4 juta. Padahal ya, Masya Allah, 1 tahun yang lalu itu ternyata ya dikurangin 1.100.000. Jadi kurang lebihnya ya 2.200.000-an lah ya, itu 1 tahun yang lalu. Jadi ada kenaikan 1.115.000. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, ternyata 1/4 dinar itu berapa? Kalau 3.400.000 dikurangin 2,3 berapa? 2,3 berarti 1,2, kurang lebih hanya 1.200.000 ya 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata saat ini 1/4 dinar sudah 3.437. Tapi kalau dicek ya 30 hari terakhir ada penurunan. Ya memang kadang naik, kadang turun. Tapi kalau tren 6 bulan naik,
tren bulanan naik, ya, tren tahunan naik, tren 2 tahunan naik, 5 tahunan terus naik nilai. Ya. Nah, kalau kita ingin mempercepat tadi, tabungan kita bukan sekedar apa yang kita kumpulkan. Kalau pengen 10 juta, ya logikanya, ya harus apa dengan uang kertas? Ya, berapa? Kalau misalkan bisa 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ya 12 kali 20, berarti kali 10 berarti berapa? 12 bulan ya, kali 10 berarti ya 120 kali kita menabung. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, begitu kan? Tapi kalau kita itu konversi ke dinar, belum sampai senilai 10 juta, mungkin yang kita sisihkan baru 6 jutaan, gitu ya. Tapi karena tadi nilainya terus naik, tiba-tiba kalau dijual emasnya sudah dikonversi tadi jadi dinar, dirupiahkan, sudah senilai 10 juta lebih. Keren enggak kira-kira? Mempercepat ini proses impian-impian kita, hajat-hajat kita. Ya, impian-impian kita, hajat-hajat kita. Lalu bagaimana dengan harga emas ya ke depan? Nah, perhatikan nih. Tahun lalu dengan hari ini, ya itu kenaikannya 48% kenaikannya. Ya, grafiknya ini kurang lebih 48%. Bagaimana dengan tahun ke depan? Ya, tahun ke depan banyak yang memproyeksikan kurang lebih sekurang-kurangnya 15 sampai 25% kenaikannya. Ini dari tahun 2017 sampai ke tahun 2026. Lihat grafiknya. Naik ya, ada turunnya sedikit, naik lagi, turunnya lagi, naik, turun sedikit, naik lagi. Perhatikan polanya. Tapi secara keseluruhan ini tetap naik. Ada COVID, ada ya dedolarisasi, ada perang Ukraina, ya, ada perang tarif Cina dengan Amerika, ada perang Rusia dengan Irak, dengan Ukraina dan lain sebagainya, ada Iran dengan Amerika. Perhatikan polanya. Trennya 10 tahun terakhir ini kenaikannya sangat ya signifikan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini mengapa masih prediksi mengalami kenaikan? Karena ada beberapa hal ini. Ya, ada hal yang tadi sudah kita sebutkan. Next ya teman-teman. Pesan Nabi Yusuf untuk ya mimpinya Raja Mesir. Itu di Yusuf ayat 47 ya, Quran surah Yusuf ayat 47. Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini bisa menjadikan salah satu ya hikmah untuk bisa pelajari. Kalau kita ingin ya semakin berlimpah untuk biaya di 7 tahun yang akan datang, maka 7 tahun ini dalam waktu awal-awal ini yuk kita prihatin dulu, ya biarkanlah nanti di tangkainya, biarkanlah nanti kita emaskan dulu, maka nanti setelah 7 tahun itu nilainya akan berlimpah ruah untuk kita bisa tuai. Ya, nah, pertanyaannya adalah sahabat-sahabat villa, sahabat surga, kenapa sih kok dengan dinar? Apa sih kelebihan dinar itu? Salah satunya adalah dinar itu spreadnya paling rendah. Spread itu selisih antara harga beli kita dengan harga jual kembali itu paling ringan. Maka artinya harga jual kembalinya cukup tinggi. Berbeda dengan perhiasan biasa, rata-rata turunnya itu 15 sampai 40%. Harga beli saat ini jual di hari yang sama turunnya sampai 40%. Itu perhiasan. Tapi kalau dinar KR nilainya sangat terjaga. Kan 2% sampai 7%. Nah, saya ingin nanya nih yuk teman-teman, ya, mumpung masih ada waktu nih, jam 9 kurang sedikit, ada nggak yang ingin punya ya impian, punya rumah ya idaman. Ada nggak yang hadir di sini? Ketikan saya, teman-teman. Ada nggak yang pengen punya rumah itu sesuai dengan idaman? Misalkan ada kolam renangnya, 2 lantai, ada tamannya. Ada nggak yang pengen? Ya, ketikan di kolom chatnya. Saya gitu ya. Ada nggak yang pengen ke tanah suci bukan hanya sendiri tapi berjamaah? Bisa ngajak seluruh anggota keluarganya. Ya, ketikan saya. Ada nggak yang ingin punya kendaraan ya impian yang diinginkan bertahun-tahun, merek tertentu, warna tertentu. Ada nggak yang ingin infak sedekahnya berlimpah ruah? Ya, ketikan saya gitu ya. Ada nggak yang ingin ya masya Allah sudah punya tabungan biaya pendidikan untuk anak-anaknya nanti ketika kuliah dan sebagainya? Atau ada nggak yang ingin jalan-jalan ya healing ke luar negeri dan lain sebagainya? Ada nggak nih sahabat-sahabat villa? Ketikan saya ya. Saya doakan nih yang mengetikkan di kolom chatnya saya Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yuk kita tunggu nih. Ada nggak yang ingin di antara ini atau semua-semuanya nih deh dari enam-enamnya ini coba ketikan saya begitu. Nanti kita akan bedah bagaimana cara untuk mempercepat ini bisa ya Allah ridhoi ya. Ketikan di kolom chatnya saya gitu ya. Insya Allah. Ada teman-teman? Ya, saya cek nih ya siapa saja nih ya. Masya Allah. Allah ya Karim. Ya, Mbak Mila dari Solo ya, Masya Allah. Saya ya, Mas Fajar. Masya Allah. Bunda Arafah ya, Masya Allah.
Dan sahabat-sahabat filah yang lainnya, kita tunggu nih siapa saja nih yang ya ingin diijabah nih impian-impiannya. Nah, kita bedah nih bagaimana langkah strategiknya, langkah suksesnya untuk meraih ini semuanya. Ya, ternyata ada polanya teman-teman. Perhatikan nih teman-teman. Yang ingin berangkat ke tanah suci dulu dah. Perhatikan. Kalau kita itu pengen berangkat haji, tahun 2000 dulu itu ya ongkos naik haji itu per orang 18.700.000. 18.700.000. Harga dinar di 2000, tahun 2000 itu 305.000. Artinya 18 juta itu setara dengan 61 dinar. Nah, sementara tahun 2025 dan 2026 naik haji itu 56 juta. Ternyata itu setara dengan berapa? 6 sampai dengan 7 dinar. Bayangin, kalau di tahun 2000 kita savingnya itu, nabungnya itu dalam bentuk dinar. Kita dinarkan dulu tuh. Maka 61 dinar, 61 keping, di tahun 2026 bisa memberangkatkan berapa orang? 61 tahun 2000, 61 keping. Ternyata 56 juta itu cukup hanya, kalau tahun 2026 cukup hanya dengan 5 sampai 6 keping saja. Berarti kalau awalnya tabungannya di 2000 tadi adalah 61 dinar, maka di 2025 kita bisa memberangkatkan 10 orang. Berapa orang teman-teman? 10 orang. Jadi kalau secara rupiah seakan-akan naik tahun 2018 juta, tahun 2026 56 juta, naik kan? Semakin nggak mudah terjangkau kalau kita nabungnya bentuknya uang. Tapi kalau kita nabungnya bentuknya dinar, itu semakin murah. Semakin murah. Ketika di kolom chatnya teman-teman. Jadi kalau nabung berupa rupiah, hajat-hajat kita itu selalu setiap tahunnya akan terasa ada kenaikan. Dikejar semakin menjauh, semakin tidak tercapai. Tapi kalau kita langsung konversinya dalam bentuk emas, semakin mendekat. Kenapa? Karena dengan kita menabung dengan emas, dengan dinar, hajat-hajat kita itu akan terasa semakin murah, semakin ya mudah dijangkau setiap tahunnya. Ketika di kolom chatnya, semakin murah atau semakin ya naik ya kalau dengan emas. Ternyata semakin semakin apa? Semakin murah. Wah, ini ternyata Infinity Pak Tanto ya, Pak Sutanto ya, Masya Allah. Ya, besok pagi kita belajar ya, Pak Sutanto di kelas training hybrid magnet rezeki ya. Kita tunggu ya kehadirannya. Bismillah ya, Pak Sutanto, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini yang pengen berangkat haji berjamaah loh ya. Ternyata ada caranya. Caranya strategik gitu ya, Masya Allah. Bukan sekedar hajat pingin kemudian ya, apa namanya, kita ngumpulin uang kertas saja, bukan saja itu, tapi ada strategi yang lebih. Contoh lagi nih, ya Masya Allah, yang ingin punya kendaraan impian tadi, ya, harga mobil baru Fortuner TRD diesel tahun 2010 397 juta. Nah, kalau mau beli di harga di tahun 2020 harganya naik tuh. Naiknya 157 juta menjadi 554 juta. Seakan-akan kalau rupiah harganya semakin tinggi, semakin nggak terjangkau, naik 40%. Tapi ternyata kalau kita, ya Masya Allah, nabungnya mulai dengan dinar, dengan emas, ya Masya Allah. Kalau dengan dinar apa? Harga 2010 itu setara dengan 241 keping dinar. Ternyata di tahun 2020 harganya itu cukup dengan 129 dinar. Turun kalau secara bentuknya dengan dinar. Turunnya 112 keping, lumayan kan? Ya, hampir ya dapat dua itu. Ya, hampir dapat dua. Maka kita cukup menabung ya, separuhnya sudah dapat satu ya, tinggal nunggu berapa tahun tercapai itu ya keinginan-keinginan impian kita. Masuk biaya pendidikan anak ya, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ini cara strategi yang luar biasa yang keren itu teman-teman. Jadi bisa nggak ya impian-impian kita itu kita raih? Ya bismillah. Inilah dengan izin Allah bisa teman-teman. Bisa. Maka sekarang saya ingin nanya nih teman-teman, siapa nih yang ingin panen emas? Ya, ada? Ya, siapa yang ingin panen emasnya? Angkat tangannya ya ketika di kolom chatnya katakan saya. Ya, siapa nih yang sungguh-sungguh ingin meraih impian lebih cepat? Ya, Masya Allah. Angkat tangannya ketika di kolom chatnya. Saya, ya Masya Allah, saya doakan ya. Siapa nih yang ingin masa depannya jauh lebih baik? Ya, ternyata bukannya Allah nggak kasih rezeki, tapi ternyata dengan kita bisa mengelola rezeki Allah ini, Masya Allah, keajaiban semakin di depan mata kita. Ya, berlimpah untuk kita. Siapa ingin masa depannya jauh lebih baik? Ketikan saya. Ya Masya Allah. Maka ada dua pilihan teman-teman. Ada dua pilihan. Bagi Bapak Ibu yang siap ingin memiliki dinar KR, silahkan pilih dari sekarang. Satu,
mulai menabung, menyelamatkan aset ya, order ke kami ataupun juga kepada para SBMR kami ya di daerah masing-masing. Boleh mulai menabung di hari satuan yang mungkin bisa dijangkau dulu. Ya tidak harus yang besar tapi yang istiqomah. Atau yang kedua, bergabung menjadi SBMR, menjadi reseller. Apa keuntungannya? Dua, bisa digunakan untuk ditabung sendiri, bisa lebih hemat, harganya juga dapat harga reseller, dan juga bisa berpeluang didagangkan lagi, dijual lagi kepada konsumen, jauh lebih untung. Untungnya double-double kalau menjadi SBMR. Untungnya apa teman-teman? Double-double. Silakan dipilih. Boleh untuk menabung sendiri, boleh ya. Bahkan bisa dibantu oleh teman-teman kami sama SBMR. Di sini ada Mas Fajar ya, ada ya Bunda Ria dari Ambarawa ya. Ada lagi nggak yang hadir pada malam hari ini yang SBMR? Boleh dong ketikkan di kolom chatnya ya. Ada nggak yang SBMR kami yang hadir nih? Ada Bunda Nila Prada nih yang ada di Klaten. Ada nih ya, Masya Allah bisa nih. Iya nanti kontak beliau yang ada di Klaten. Yang di Ambarawa ada Bu Yulia, ada Bunda Ria gitu ya. Yang di Solo, yang di Kediri tadi ada Mas Fajar ya. Dan ya banyak sekali sahabat-sahabat filah kita ya yang bisa sinergi. Ada di Malang nih Bunda Arafah ya. Bisa nanti sinergi dengan beliau ya. Tapi bagi yang ingin juga nih keuntungannya bisa lebih cepat lagi apa? Dapat harga yang lebih hemat dengan menjadi reseller atau yang kedua ya, apa itu? Yakni bisa dijual kembali dengan lebih ya dahsyat lagi, lebih keren lagi. Ya, Masya Allah. Silakan dipilih. Ya, atau bisa nanti dikontak ke admin kami, insya Allah nanti bisa kita bantu, kita arahkan mana nih SBBR terdekat gitu ya, atau ingin bergabung jadi reseller, ya bagaimana caranya ya? Karena menyimpan saja sudah untung, apalagi mendagangkannya jauh lebih untung. Nah, gimana caranya? Sahabat-sahabat Villa bisa kontak kami, nanti kita berikan link untuk pendaftaran ya. Nanti langsung akan dibina oleh kami dan juga bersama dengan kurang lebih 132 saat ini ya, 135-an tim kami, SBMR kami yang kami bina bersama-sama juga dengan bimbingan Ustadz Nasrullah, kita sukses dan berjaya berjamaah ya. Namun bagi sahabat-sahabat Villa, ini juga ada informasi bagi yang ingin belajar, spesial nanti juga disampaikan oleh guru kita Ustadz Nasrullah, besok Ahad depan. Depannya lagi ya, berarti 2 pekan lagi. 26 Juli kita ada kelas spesial yang di Hotel Logi Solo lagi, seperti tadi ya, kurang lebih tadi kan dihadiri 60 sekian peserta ya di Seminar Hybrid Mandiri Rezeki. Nanti ada seminar panen emas hybrid. Ya, ini tentang bagaimana sih bertani emas amanat rezeki, cara berkah pensiun dini, ya bagaimana agar cepat lunas amanah kita dengan emas, bagaimana ya menghitung pasif income dengan dinar, bagaimana perbandingan instrumen antara dengan suluk, deposito ya terkait dengan properti dibandingkan dengan emas, nanti didetilkan itu. Bagi yang reguler itu 150.000 kelas ini. Tapi bagi spesial Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, cukup infak terbaik saja. Nanti kontak admin ya teman-teman. Nanti disediakan kelas khusus untuk kita bisa belajar lebih mendalam lagi. Bukan hanya dari saya, tapi akan disampaikan langsung oleh guru kita, ya, pembimbing kita, Ustadz Nasrullah. Nah, gimana nih teman-teman? Kelas kita manfaat nggak pada malam hari ini? Ya, gimana? Manfaat nggak kira-kira malam hari ini? Ya, boleh dibantu dong ketikkan di kolom chatnya. Ya, bagi yang teman-teman yang bisa buka on cam, ya kita buka on cam boleh ya teman-teman. Kita dokumentasikan kelas kita pada malam hari ini. Nah, kekayaan sejati itu, sahabat wilah, bukan terletak pada seberapa banyaknya yang kita kumpulkan, tapi pada seberapa bijak kita menjaganya agar nilainya itu terus bertumbuh. Dan salah satunya dengan apa? Wasilah dinar khairul razikin solusinya. Ya, boleh dibantu dinyalakan on cam-nya teman-teman yang berkenan ya, yang tidak ada order syar'inya. Ya, ini sebagai bentuk dokumentasi kita pada kelas malam hari ini. Semoga dengan Allah hadirkan ilmu pemahaman pada kita semakin ya Masya Allah mudah untuk meraih hajat-hajat kita, impian-impian kita yang Allah ridhai. Ya, terima kasih ya Pak Sutanto, Bunda Giana. Sampai ketemu besok di Bunda Giana ya Pak Mas Fajar, Bunda Ria, Bunda Sawitri, Bunda Arafah dari Malang, Bunda Mila dari Solo, Bunda Nani Wigati, Bunda Desti Amalia dari Klaten, Bapak Mursyid, Bunda Yulia, Bunda Farida, Bunda Khofso dari Purwokerto, Bunda Nila, ya Masya Allah, Pak Agus Widodo, dan sahabat-sahabat filah yang lainnya. Semoga kelas kita ini memberikan manfaat yang signifikan untuk kehidupan kita, berkah manfaat di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Sampai jumpa di kelas-kelas kita selanjutnya ya, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas kita selanjutnya dan salah satunya besok pagi di kelas training hybrid Magnet Rezeki di Solo
bersama dengan sahabat-sahabat filah yang lainnya. Terima kasih, kita tutup bersama-sama kelas kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama-sama. Jika ada nanti suatu hal pertanyaan yang lebih mendalam, izin karena waktunya terbatas ya, kita harus break dulu untuk istirahat. Maka silakan nanti ketikkan di WA saja, di admin atau ke nomor kami, insya Allah kami akan jawab ya, kami akan balas di saat nanti waktunya sudah longgar, kita akan jawab satu persatu ya. Terima kasih ya, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sudah saatnya kita berdua dan bertekad rayakan umat di perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah, semua sudah ada di dalam Al-Quran yang kita percaya. Yuk bangkitkan ekonomi dunia, bersamanya kita pasti berjaya. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Insya Allah kembali jaya. Bersama dengan Khairul Rozikin kita percaya dan makin yakin sumber amankan muliakan menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tekad terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat. Insya Allah kembali jaya. Bersama dengan Khairul Rozikin kita percaya dan makin yakin sumber amankan muliakan menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tekad terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Bersama dengan Khairul Rozikin warzuqna wa anta khairur raziqin. Comes to naming a baby, do you know which name? Most popular name for babies in Israel. No, it's Mohammed.